Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Tentu kalian dalam keadaan sehat ya. Ya, itu yang kita harapkan semua ya. Oke, di sini Ibu yang memberikan pelajari tentang geografi ya. Ya, di sini Ibu yang memberikan materi geografi. Ibu bernama Bu Jamrina SPD ya. Oke, kita mulai pembelajaran dari awal dengan pembelajaran judul pada bab pertama adalah pengetahuan dasar geografi. Mungkin kalian sudah tahu apa sih pengertian dari geografi? Iya, pengertian geografi beragam macam pengertiannya. Ada yang mengartikan geografi itu ada ilmu bumi. Ada juga yang mengartikan geografi itu adalah tulisan tentang bumi. Ada juga yang mengartikan adalah geografi itu adalah cerminan bumi. Ya, ada juga geografi yang mempelajari tentang ilmu yang mempelajari tentang bumi, ya, atau tentang penduduk dan alam, ya. Oke, banyak sekali pengertian yang ada di dalamnya. Tapi di sini kita lihat dari pengertian geografi secara umum. Nah, pengertian geografi secara umum adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Apa saja fenomena yang ada di permukaan bumi? Kita lihat di bawah, di situ ada gambar manusia, ya, kehidupan yang ada di muka bumi, ya. Nah, itu berarti fenomena ini ada yang mempelajari yang ada di permukaan bumi adalah fenomena kependudukan, ya. Nanti kita mempelajari tentang fenomena kependudukan. Kemudian kita lihat situ gambar yang kedua, ya. Itu kita lihat gambarnya cakep sekali ya. Nah, ini juga fenomena yang ada di muka bumi, kita mempelajari tentang fauna atau hewan, ya, persebaran fauna. Kemudian fenomena yang lain apalagi yang kita akan pelajari, yaitu fenomena tentang apa itu cuaca, nanti apa itu iklim, ya. Nah, inilah fenomena yang mengkaji fenomena yang ada di permukaan bumi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan melihat definisi geografi. Nah, definisi geografi secara luasnya di sini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, serta interaksi antara manusia dan lingkungan dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Nah, dalam pengertian definisi ini adalah kita lihat nanti persamaan dan perbedaan, adanya gejala alam. Nah, interaksi antara manusia dan lingkungannya. Nanti kita jelaskan apa itu interaksi antara manusia dan lingkungan, karena manusia tidak lepas dari lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan. Ya, begitu juga lingkungan tidak bisa atau tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Ya, kita lanjut. Nah, di sini dilihat dari objek studi geografi. Objek studi geografi itu ada dua, yaitu objek material geografi dan objek formal geografi. Nah, objek material geografi itu apa saja? Nanti kita lihat di sini. Nah, objek material geografi itu meliputi adalah geosfer, ya. Geosfer, apa sih geosfer? Iya, geosfer itu adalah lapisan bumi yang meliputi apa saja material yang lapisan yang dipelajari dalam geosfer. Ya, kita lihat di sini nanti objek material geografi geosfer itu adalah litosfer. Nah, litosfer ini adalah mempelajari tentang lapisan kulit bumi yang terdiri apa saja yang dipelajari di dalam litosfer. Nanti seperti batuan, bentuk bumi, ya. Nanti kita pelajari di dalam litosfer, ya. Nanti kita akan lebih lanjut, kita lihat. Kemudian yang kedua, objek material kedua itu adalah atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan udara
Jadi yang dipelajari pada atmosfer di lapisan udara itu mencakup pada cuaca dan iklim, ya, yang disebut dengan meteorologi dan klimatologi. Ya. Apa saja di situ nanti yang dipelajarinya di dalam udara? Nanti kita lihat di iklimnya, ya, iklimnya, suhu udara, ya, itu kita lihat pada kemudian kita lihat juga di dalam atmosfer nanti adalah pembagian iklim, ya, iklim, curah hujan, awan, itu nanti kita ambil di pada atmosfer. Kemudian selanjutnya di situ adalah objek material hidrosfer. Nah, hidrosfer itu adalah lapisan air, ya, lapisan air. Nah, pada lapisan air itu kita lihat nanti adalah kita tahu bahwasannya kita itu terdiri dari perairan darat dan perairan laut. Oke. Kalau perairan darat itu disebut dengan hidrologi. Kalau perairan laut nanti dipelajari di dalam oceanografi. Ya. Ya, nanti kita lihat lagi meliputi apa saja perairan darat. Itu seperti air tanah yang dipelajari di dalamnya, kemudian air dalam tanah, ya. Kemudian apalagi anak-anak? Sungai, ya. Kemudian danau, ya. Ada lagi? Kita akan di situ danau, sungai. Nah, itu adalah pada perairan darat. Kemudian kalau di perairan laut nanti yang kita pelajari di dalam hidrosfer pada perairan laut itu adalah seperti ya ombak, ya, warna air laut, ya, itu nanti pada perairan laut. Nanti kita pelajari selanjutnya. Kemudian kita lihat pada objek selanjutnya adalah objek material biosfer. Apa sih biosfer? Ya, biosfer itu adalah lapisan kehidupan flora dan fauna. Ya, nanti kita beragam macam apa saja flora dan fauna dalam biosfer nanti kita pelajari selanjutnya. Objek material yang selanjutnya pada geosfer itu adalah di antroposfer. Antroposfer itu adalah lapisan kehidupan manusia. Apa yang dipelajari pada lapisan ini di antroposfer? Yaitu tadi kependudukan. Nah, yang dipelajari di dalam kependudukan itu nanti seperti sensus penduduk, ya. Kemudian jumlah tingkat kelahirannya, jumlah tingkat kematian, urbanisasi, transmigrasi, ya. Itu nanti dipelajari di dalam kependudukan, ya. Dan kependudukan nanti lanjut ya penjelasan pada antroposfer. Nanti ada sesi pertemuan khusus pada antroposfer. Kemudian sekarang kita lihat objek formal geografi. Objek formal geografi itu adalah keruangan yang mengkaji fenomena geosfer. Apa tadi geosfer? Iya, lapisan bumi. Ya, dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada suatu ruang tertentu. Nah, itu tadi fenomena geosfer yang Ibu sudah sebutkan tadi apa saja? Iya, atmosfer, biosfer, litosfer, hidrosfer, antroposfer. Nah, ini adalah mencakup pada suatu ruang tertentu, ya. Dia menganalisis pada fenomena pada suatu terhadap lingkungan. Nah, lingkungannya. Nah, ini tadi objek formal ke lingkungan. Nah, di fenomena geosfer ini nanti dia mempelajari pada suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen-komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Ya, abiotik dan biotik. Kemudian kita lihat juga objek formal kewilayahan. Objek formal kewilayahan ini mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Ya. Karena kewilayahan ini mencakup ya dilihat dari posisi keadaan suatu wilayah, ya,
bentuk pada suatu wilayah, ya, iklimnya, ya. Nah, ini nanti kita punya kaitan terhadap keruangan dan kewilayahannya. Nah, maka kita lihat pada ruang lingkup geografi, ya, yang di situ adalah pertama persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi, ya. Berarti yang kita pelajari ruang lingkup yang adanya, ya, yang pertama. Kemudian kedua, interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Apa saja tadi lingkungan fisik? Yaitu tadi atmosfer, ya, litosfer, biosfer, hidrosfer, ya. Itu adalah kalau antroposfer tadi manusia, jadi interaksi dengan lingkungan fisiknya tadi. Kemudian 3, kajian terhadap wilayah atau region, ya. Nah, ini jadi kajiannya terhadap wilayah atau ruang. Kita lihat pada diagram cabang-cabang ilmu geografi. Nah, di sini kita lihat pada geografi. Geografi itu tadi mencakup dari cabang ilmu geografi, bagian dari geografi fisik dan geografi sosial. Nah, di sini juga ada bagian dari geografi regional atau geografi teknis. Nah, ini geografi manusia ini sosial ya tadi ya, Nana ya. Nah, sekarang kita lihat pada cabang ilmu geografi dilihat dari geografi fisik. Nah, di geografi fisik itu meliputi dari geologi, klimatologi, hidrologi, dan biogeografi. Ya. Kemudian geografi sosial atau geografi manusia itu yang dipelajari dari geografi kependudukan dan geografi ekonomi. Ya. Kemudian kita lihat dari bagian geografi teknis. Geografi teknis itu adalah cabang ilmu didapat dari penginderaan jauh, kemudian dari SIG yaitu sistem informasi geografi, ya. Nah, ini cabang-cabang ilmu geografi. Bahwasannya geografi tidak dapat berdiri sendiri, tapi ilmu yang didapat dalam mempelajarinya adalah dari bagian ini tadi ya, geografi fisik, geografi sosial, geografi teknis, dan geografi ekonomi. Dengan begitu, geografi ini berarti memiliki ruang lingkup yang luas ya, Nana. Ruang lingkup yang luas. Luasnya ruang lingkup geografi kalau dilihat dari cabang-cabang ilmu geografi ini berarti geografi membutuhkan ilmu bantu dari disiplin ilmu yang lain, ya. Berarti dari hasil kolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain ini, itulah muncul yang adanya ilmu-ilmu baru. Pada dasarnya, ilmu-ilmu baru tersebut juga dapat dikelompokkan ya menjadi dua berdasarkan aspek kajiannya itu tadi, seperti aspek fisik dan aspek non fisik. Ya, demikianlah pembahasan pada pertemuan hari ini ya. Ibu memberikan tugas untuk penilaian, tolong kalian kerjakan ya. Di sini tugasnya tertulis ya, untuk kalian mencari, menuliskan 12 definisi geografi menurut para ahli ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.